Pemirsa sekalian, suatu kebahagiaan bisa tampil lagi untuk menjelaskan perkembangan virus COVID-19 terbaru. Kita ketahui sudah setahun lebih kondisi dunia tetap berada dalam kondisi pandemi COVID-19 atau dalam kondisi wabah. Wabah ini semakin merajalela karena ternyata virus SARS-CoV-2 itu telah bermutasi. Menurut laporan dari Nature Communication, salah satu jurnal yang sangat top di dunia dan sangat punya reputasi tinggi, menjelaskan bahwa SARS-CoV-2 itu sebagai penyebab COVID-19 telah bermutasi hampir 4.000 kali. Dan di antara variabel mutasinya ada yang semakin reaktif, dalam artian virulensinya semakin tinggi, yaitu bisa menyebabkan terjadinya percepatan penyebaran virus ini, penularan virus ini. Oleh karena itu, dalam konteks yang sebenarnya kita membutuhkan vaksin, dan ternyata juga ada hal yang menggembirakan. Dunia telah berjuang untuk mendapatkan dan membuat vaksin ini sudah lebih 200 kandidat. Dari 200 kandidat vaksin tersebut, yang sampai pada uji klinis sudah 50-an lebih, dan pada tahap berikutnya ada sudah beberapa yang sampai selesai uji klinis tahap 3, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, hal yang menarik dari konteks ini adalah Amerika Serikat telah mengeluarkan yang disebut dengan Emergency Use Authorization Approval kepada Pfizer dan Moderna. Dan di beberapa negara lain ada juga produk seperti Sinovac dan telah diuji di Indonesia. Apapun alasannya, yang penting bagaimana vaksin ini bisa bermanfaat untuk membantu terbentuknya apa yang kita sebut herd immunity dalam konteks komunitas pertahanan atau komunitas immunity. Nah, dalam konteks ini, pemirsa yang berbahagia, saya ingin mengantarkan kira-kira mana yang terbaik. Saya selalu sepakat bahwa yang terbaik adalah yang bisa meningkatkan, mempunyai efektivitas yang tinggi. Ada beberapa vaksin yang mempunyai efektivitas yang tinggi yang telah dilaporkan. Yang benar adalah bahwa selain efektivitas atau efikasi vaksin ini, juga yang paling penting adalah tingkat keamanannya. Buat apa efikasinya tinggi tapi dia juga berbahaya? Nah, oleh karena itu safety and efikasi sangat penting untuk memilih vaksin mana. Nah, bagaimana guidance-nya untuk memilih vaksin yang terbaik? Saya anjurkan, karena tiap-tiap negara mempunyai otoritas dan tiap-tiap negara mempunyai pemerintah, dan pemerintah ini mempunyai tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya, maka kita percayakan pada pemerintah. Tapi yang jelas kita harus punya semangat untuk keluar dari apa yang kita sebut dengan wabah yang sangat mematikan ini, sehingga kita bisa hidup kembali menjadi hidup normal. Ada 3 prinsip untuk keluar dari wabah ini. Pertama, menjalankan protokol kesehatan secara maksimal. Semua masyarakat sudah tahu, yaitu memakai masker, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak. Dan yang paling penting tentunya adalah disiplin. Kita disiplin. Yang kedua adalah upaya dari para ilmuwan juga dan dokter untuk menemukan obat-obat anti COVID-19. Itu juga telah berjalan sekarang. Dan yang terakhir adalah vaksin-vaksin yang telah ditemukan untuk diaplikasikan kepada penduduk, itu kita harus lakukan secara terukur dan tepat. Sehingga dengan demikian, kalau tiga-tiga strategi ini berjalan dengan baik, secara tepat sasaran, maka saya yakin
kita akan keluar dari wabah yang berbahaya ini menjadi memasuki kehidupan yang normal kembali. Demikian.